Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat petani dimanapun teman-teman berada. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke sobat, langsung saja di sini saya akan memberikan tip membasmi pohon bambu secara permanen ya teman-teman. Sebetulnya pohon bambu itu sangat banyak sekali manfaatnya, tapi mungkin tidak tahu juga ya teman-teman di sana ingin membasmi pohon bambu namun kesulitan dalam mengatasinya. Dan pohon bambu itu tidak bisa mati secara permanen, dia akan tetap akan hidup. Nah jadi di sini saya akan memberikan tahapan-tahapan untuk membasmi pohon bambu ya teman-teman, supaya pohon bambu itu mati secara permanen. Jadi mungkin teman-teman bertanya-tanya, apakah pohon bambu bisa dibasmi dengan air keras? Apakah pohon bambu bisa dibasmi dengan racun? Apakah pohon bambu bisa disemprot atau dibakar di apa gitu ya? Nah jadi di sini sebetulnya pohon bambu itu apakah bisa menggunakan cuka keras? Nah jadi begini teman-teman, cuka keras ini kan dia mengandung zat asam yang sangat tinggi ya teman-teman. Nah misalnya cuka keras ini disiramkan di pohon bambu, di rumpunan bambu itu, pertanyaan teman-teman pasti seperti ini, apakah bisa membuat pohon bambu itu mati dan matinya secara permanen? Langsung saja saya jawab ya teman-teman. Jadi cuka getah ini atau cuka keras ini itu tidak mampu untuk membunuh rumpunan bambu. Karena bisa teman-teman lihat sendiri ini di belakang saya ini, rumpunan bambu itu sangat banyak teman-teman. Seandainya cuka ini memang bisa untuk membasmi pohon bambu, pasti yang bisa dibasmi itu hanya satu pohon saja, bukan satu rumpunya ini ya teman-teman. Jadi menurut saya ini cuka keras ini tidak bisa untuk membasmi rumpunan bambu. Nah kemudian bagaimana cara membasminya? Oke, ada lagi yang bertanya, itu di YouTube kok ada yang membuat cara membasmi pohon bambu dengan cara disemprot pakai obat semprot katanya. Nah itu menurut saya juga tidak bisa. Kalau pohon bambunya masih seperti ini itu tidak bisa ya teman-teman, karena pohon bambu ini ya teman-teman tahu sendirilah, paham sendirilah tentang pohon bambu. Jadi pohon bambu ini menurut saya itu sangat sulit dimusnahkan, karena pohon bambu ini kan dia itu teman-teman, rumpunannya sangat banyak dan pohonnya itu ya seperti itulah. Nah jadi bagaimana cara membasmi pohon bambu yang baik dan benar agar pohon bambu itu secara permanen tidak tumbuh lagi dan tidak semakin banyak rumpunannya? Jadi begini teman-teman, caranya ini saya memberikan cara satu aja, karena ya caranya itu ya cuman ini menurut saya teman-teman. Misalnya teman-teman ingin menggunakan cara yang penyemprotan, teman-teman beli helikopter dulu untuk nyemprot rumpunan bambu ini, karena daun bambu itu kan di atas. Kalau mau nyemprotnya itu gimana? Jadi semprot itu kan identik itu mematikan dari mulai daunnya. Kalau ditambah ali atau garlon itu dia untuk membusukkan akar itu supaya awet dan lama, kayu-kayu pun juga supaya mati. Jadi caranya ini tidak cukup dilakukan sehari 2 hari ya teman-teman. Kita membutuhkan proses supaya cara yang kita gunakan ini betul-betul permanen untuk membasmi pohon bambu. Jadi kita tidak bisa hanya menggunakan cuka ini saja. Jadi caranya silakan teman-teman tebas atau potong pohon bambu ini secara perlahan ya teman-teman. Jadi motong pohon bambu ini tidak bisa asal-asalan kita. Agar pohon bambu ini tetap bisa dikendalikan, yaitu kita memotongnya dengan cara dari pinggir ya teman-teman. Kita motongnya dari pinggir. Kemudian setelah kita potong dari pinggir, usahakan motongnya tidak terlalu tinggi dari tanah ya. Seginilah ya, sekilan. Supaya apa? Supaya pohon bambunya ini tetap rapi. Di bawahnya ini tetap rapi, jangan asal-asalan nebasnya, mana yang bisa kena dulu, mana yang bisa kena dulu. Itu akan membuat kegagalan dalam menjalankan proses membasmi rumpunan bambu. Nah jadi gini, misalnya teman-teman bilang susah lah kalau nebangnya itu di bawah dibongkot. Iya memang susah teman-teman,
kalau menebang bambu itu memang seharusnya itu dari bongkot, bukan dari atas ya. Kalau dari bongkot itu ketika kita ingin menebang besok lagi mudah, tapi kalau kita menebangnya ngambil mana yang mudah dulu, ketika kita membutuhkan pohon bambu itu akan kesusahan. Nah, namun karena ini kita akan membasminya, jadi kita juga harus memotongnya dari bawah, dari bongkot ya, supaya pohon bambu ini bisa mati maksimal. Namun belum cukup sampai di situ saja teman-teman. Setelah pohon bambu ini ditebas sudah selesai ya teman-teman. Nah, jadi rumpunannya ini misalnya rumpunannya sudah terpotong semua, tidak terlalu tinggi-tinggi ya. Nah, kemudian teman-teman tunggu dalam waktu kurang lebih setengah bulan ya untuk menunggu keringnya daun bambu yang sudah teman-teman tebang tadi. Jadi misalnya nih teman-teman menebangnya bulan ini tanggal 15 misalnya. Teman-teman tunggu sampai kira-kira tanggal 20 atau tanggal 25 atau tanggal 30. Nah, jadi tunggu sampai daun bambunya ini benar-benar kering ya teman-teman. Kemudian setelah daun bambunya itu kering, barulah kita melakukan tahapan yang kedua. Jadi ini ada 3 tahapan ya teman-teman. Jadi pertama kita tebas, jangan terlalu tinggi dari tanah. Kemudian yang kedua kita tunggu daunnya kering dan kita bakar. Nah, jadi ada juga yang membuat video tentang membasmi pohon bambu ini menggunakan minyak tanah. Nah, jadi menurut saya minyak tanahnya itu bisa, tapi digunakan untuk membakarnya teman-teman. Jadi pohon bambu ini dia ketika dibakar akan meletus-letus ya, akan mengeluarkan bunyi ledakan-ledakan atau letusan, itu karena ruas daripada bambu itu terbelah. Nah, jadi setelah daunnya kering itu teman-teman lakukan pembakaran, terserah menggunakan minyak tanah atau minyak lampu atau bensin, solar dan lain sebagainya ya. Yang penting bisa untuk bahan bakar membakar pohon bambu yang sudah ditebang tadi. Nah, jadi kemudian setelah pohon bambunya terbakar itu otomatis akan hangus semua ya teman-teman. Namun pohon bambunya belum mati. Nah, ingat, sudah dibakar tapi pohon bambunya tetap belum mati ya, karena pohon bambu itu sangat susah sekali dan dia memiliki akar atau apa ya bahasanya tuh ya, pokoknya akar yang bisa menghasilkan tunasan kembali. Nah, itulah pokoknya inti poinnya ke situ. Nah, jadi setelah dibakar kita tunggu lagi kurang lebih setengah bulan. Jadi waktunya ini membutuhkan kurang lebih waktu sekitaran sebulanan setengah ya, dari mulai menebang sampai akhirnya. Jadi kita tunggu waktu kurang lebih setengah bulan untuk menghasilkan tunasan dari pohon bambu itu. Misalnya seperti foto di sini ya. Nah, jadi foto di sini ini itu pohon bambunya sudah dibakar dan ditunggu setengah bulan itu akan mengalami penunasan. Nah, jadi setelah penunasan inilah kita melakukan proses yang terakhir. Yang pertama menebang, yang kedua membakar, dan yang ketiga ini yang terakhir. Setelah pohon bambunya sudah bertunas, kemudian kita siapkan racun rumput ya teman-teman. Nah, jadi racun rumput itu digunakan untuk proses yang terakhir ini, bukan untuk proses yang pertama. Jadi jangan sampai salah ya. Nah, jadi untuk racun rumputnya yang digunakan itu bebas ya teman-teman. Yang penting kita tambah dengan garlon atau ali. Jadi gunanya itu tadi untuk membusukkan akar-akarnya, jadi supaya secara permanen. Kemudian kalau misalnya disemprot sudah mati, terubus lagi, ya disemprot lagi. Sama halnya kita seperti merawat kebun kita dari tumbuhan rumput. Jadi setelah terubus, semprot lagi, terubus, semprot lagi. Jadi kita tidak akan kewalahan ya teman-teman. Masih sekilan seperti ini, kita semprot lagi, terus. Pohon bambunya kan lama-lama akan busuk akarnya dan tidak akan tunas lagi. Nah, jadi begitulah teman-teman. Kalau menggunakan cuka ini menurut saya itu tidak bisa ya. Jadi buat teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam petani dari Sumsel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.